Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Ica Marisa, dan ada 3 teman saya yang sedang membersamai, yaitu Ulfan Hidayat, Rio Apalah, Gina Amelia Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas proyek manajemen risiko keuangan, yaitu analisis risiko keuangan dan strategi mitigasi perusahaan Central Food Indonesia Tbk. Nah, di sini PT Central Food Indonesia itu didirikan pada tanggal 28 Juni 2004. Mereka mengakuisisi PT Kemang Food Industries dan Sub Beverages Indonesia, PT Kemang Food Industries, pelopor industri daging olahan di Indonesia, dan dibangun oleh Bob Sadino pada awal 1970. Dan untuk kualitas dan kehalalannya sudah bersertifikat BPOM serta MUI. Nah, produk ini meliputi sosis, burger, bakso, kebab, beef, mayones, dan Thousand Island. Nah, adapun visi misinya adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Dan misinya adalah memberikan produk yang sehat dan berkualitas kepada pelanggan kami, selalu berinovasi dalam mengembangkan produk dan kualitas produk melalui divisi riset dan pengembangan. Nah, di sini yaitu identifikasi risiko keuangan, risiko pasar. Risiko pasar itu adalah muncul karena perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Nah, PT Sintrapo juga menghadapi risiko fluktuasi permintaan dan persaingan industri makanan dan minuman. Yang kedua ada risiko kredit. Risiko kredit atau default adalah ketika debitur tidak membayar utangnya. PT Sentra Padi Indonesia berisiko kredit dari utang dagang dan pinjaman modal dari bank. Dan selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah terjadi ketika perusahaan tidak memiliki cukup kas atau aset mudah Central Food mungkin menghadapi risiko likuiditas karena struktur pendapatan dan operasionalnya tinggi. Nah, yang terakhir ada risiko operasional. Risiko operasional itu adalah masalah internal yang dapat mempengaruhi kemampuan Central Food mencapai tujuan bisnisnya, seperti keamanan produk, efisiensi produksi, dan manajemen risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Kenalkan, saya namanya Rio. Saya mau bacain analisis SWOT di PT Sentra Food Indonesia Tbk. Analisis SWOT merupakan evaluasi strategis yang didasarkan pada kekuatan, yaitu strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threat, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai hasil yang efektif dan efisiensi. Mukhlasin dan Pasar Ibu 2020. Yang pertama ada kekuatan, strength, sistem distribusi dan penjahatan pasar efektif dalam menjamin ketersediaan pangan di pasar. B. Kelemahan, weakness, perfect perusahaan tertentu berlalu lalang di segmen pasar tertentu. Operasional tinggi yang mengembangkan margin keuntungan dan membantu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. C. Peluang, opportunities. Peningkatan kesehatan akan menghasilkan produksi pangan yang lebih sehat dan berkontribusi dalam mengurangi pemborosan pangan di pasar internasional, khususnya di negara-negara dengan permintaan pangan tinggi. Selanjutnya ancaman, threat, ketidakpastian harga pangan dapat dipengaruhi produksi dan harga, sementara peraturan pemerintah terkait industri pangan dapat menjadi ancaman operasional. Adapun metode value at risk. Maaf Rio. Oke.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ulfani Hidayat akan menjelaskan lebih lanjut pembahasan untuk analisis perusahaan Central Food Indonesia, yaitu menggunakan metode value at risk. Yang dimana metode value at risk ini adalah metode pengukuran resiko kerugian yang digunakan untuk memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio. Baik, sebelumnya yang pertama, sebelum kita lebih lanjut, yang pertama itu mengidentifikasi nilai yang relevan untuk value at risk. Nah, dari data keuangan per 30 September 2023 untuk aset lancar yang akan dihitung, yaitu kas dan bank yang sejumlah 15 miliar 250 juta ribu sekian. Lalu, piutang usaha 8 miliar 6 juta 298 miliar 629 juta sekian, untuk investasi jangka pendeknya 2 juta, dan untuk persediaan 12 miliar 509 juta. Nah, dari mana data keuangan ini? Data keuangan ini diambil dari Bursa Efek pada 30 September 2023. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung total aset lancar yang dipertimbangkan, yang pertama ini dihasilkan 36 miliar 398 ribu sekian, itu didapatkan dari kas dan bank ditambah piutang usaha bersih, ditambah investasi jangka panjang, dan ditambah persediaan. Lalu dihasilkanlah 36 miliar 398 sekian. Lalu selanjutnya yaitu untuk menghitung metode value at risk parametrik berdasarkan distribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, 95% ini dari mana? Ini dari nilai yang menunjukkan bahwa terdapat keyakinan sebesar 95% bahwa selama jangka waktu tertentu. Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa sering tingkat kerugian maksimum yang diperkirakan akan terjadi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka kerugian maksimum yang diperkirakan akan semakin kecil. Nah, untuk memasukkan data tadi ke rumus metode value at risk, yaitu value at risk sama dengan Z alpha atau Z score dikali standar deviasi, dikali waktu, dan dikali volatility atau value. Nah, yang dimana Z alpha itu tingkat kepercayaannya itu 95% atau 1,65. Dan untuk standar deviasinya yaitu 0,015. Dan untuk waktu atau T itu 1 hari. Nah, untuk substitusi angka ke dalam rumus, yaitu value at risk sama dengan 1,65 itu dari Z alpha atau Z score, dikalikan 0,015 atau standar deviasi, dikali akar 1 dari jangka waktu yang ingin dianalisisnya itu dengan dimisalkan 1 hari. Nah, dikalikan dengan 36 miliar 398 juta 587 ribu sekian. Nah, dihasilkan 0,02475 itu dari 1,65 dikali 0,015 dan dikalikan akar 1. Dihasilkan 0,02475. Lalu dikalikan dengan volatility yaitu 36 juta sekian. 36 miliar sekian. Lalu dihasilkan 900 juta 867 sekian. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat dikatakan bahwa potensi kerugian maksimum yang bisa dialami PT Central Food Indonesia dari total aset lancar dalam 1 hari tidak akan melebihi
900 miliar 867 sekian. Dengan kata lain, ada 95% keyakinan bahwa kerugian harian tidak akan melebihi jumlah ini. Dan hanya ada 5% kemungkinan kerugian yang lebih besar dari angka. Terima kasih, saya akan dilanjut. Selanjutnya, strategi mitigasi resiko. Yang pertama, heading PT Setelah Food Indonesia, perusahaan makanan terkemuka mungkin menghadapi risiko karena volatilitas harga pangan atau harga tukar. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah mengurangi risiko dengan memiliki berbagai jenis produk, pasar, atau aset yang tidak merusak satu sama lain, yaitu PT Central Food dalam menggagalkan portofolio produk. Yang ketiga, pengelolaan kas yang lebih efektif. Pengelolaan kas yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan, terutama pada industri dengan volatilitas penjualan dan konsumsi yang tinggi. PT Central Food dapat meningkatkan pengelolaan kas dengan mengurangi likuiditas. Yang terakhir, kesimpulan. PT Central Food Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023 telah mengidentifikasi risiko keuangan yang signifikan, termasuk modal, kredit, likuiditas, dan biaya operasional. Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan menggunakan metode Value at Risk atau VIR yang melibatkan lindung nilai, diversifikasi, dan pengelolaan kas yang efektif untuk mitigasi risiko operasional dan menjaga stabilitas dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Terima kasih. Terima kasih yang telah presentasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.